A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan channel Ayub Nurmana. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi bisa gambar apa aja ya. Nah, hari ini kita masuk ke tutorial menggambar proporsi jemari. Nah, ini kebanyakan teman-teman termasuk saya dulu kesulitan dalam menggambar proporsi jari jemari ya, baik tangan kanan, tangan kiri, termasuk telapak tangan, termasuk nanti telapak kaki ya teman-teman ya. Nah, jadi pada dasarnya kita setidaknya tahu dulu ya jari kita itu terdiri dari apa ya. Jadi seluruh tubuh itu terdiri dari kerangka ya, dibangun pondasinya adalah kerangka atau tulang ya, tengkorak, termasuk tulang-tulang yang ada pada tubuh kita, termasuk jari juga ada tulangnya ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih kenapa jari kita bisa berbentuk seperti ini ya, karena tulang kita yang menjadi pondasi bentuknya ya, base bentuk dasar dari jari kita ini. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya, ini kalau teman-teman mau hafal silahkan ya bentuk jarinya seperti apa, tapi ini kalau bagi saya cukup menjadi sandaran agar teman-teman tahu ya bentuk tulang kita seperti ini, sehingga jari kita menjadi seperti ini ya, dengan jari yang 5 dengan bagian tapaknya. Kemudian bangun jari ya. Nah, pada dasarnya pada jari ini terdiri dari ada bagian trapesium dan persegi panjang ya. Kalau teman-teman ingat rumus cara mudah menggambar, semua gambar yang ada di dunia ini terdiri dari bangun ruang yang dimodifikasi. Nah, ini saya coba gambar dulu ya teman-teman ya, saya kasih contoh dulu. Nah, kurang lebih sebenarnya gambar jari itu terdiri dari trapesium dan persegi panjang aja, seperti ini. Saya akan memberi contoh, saya buka dulu, anggaplah ini papan tulis ya teman-teman ya. Ada bagian trapesiumnya. Sedikit loading ya. Ini kurang lebih ya. Terus ada bagian lingkaran yang menjadi pangkal jempol di sini. Ya, kita bisa tarik. Ya, ini adalah 4 lingkaran untuk engsel. Ya, kita bisa menarik garis lurus di sini. Ya. Bagian mana yang persegi panjang di sini adalah kotak untuk tapak tangan kita, dan persegi panjang nanti untuk bagian jari jemarinya. Nah, saya akan sedikit opacity dan akan tarik kurva seperti ini. Nah, ini akan membantu perkiraan panjang dari jari kita ya teman-teman ya. Nah, ini metode pertama. Nah, nanti teman-teman bisa melihat metode yang kedua ya. Nah, ini metode pertama. Nah, kita bisa, sehingga setelah sketsanya fix ya, baru kita bisa menggambarkan proporsi jemari dengan baik dan benar ya, seperti ini misalkan. Jadi panjangnya kurva ini membantu untuk panjang dari tangan kita lebih proporsional. Jadi yang paling panjang adalah jari tengah ya. Nah, di sini ibarat telapak tangan dari tampak bawah. Nah, ini sebenarnya sedikit persegi panjang yang sedikit dimodifikasi ya. Nah, kita bisa gambar seperti ini. Jadi hanya dari persegi panjang dan persegi atau trapesium. Nah, panjang kelingking yang paling pendek ya ukurannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang lebih kita melatih proporsinya dulu teman-teman. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, sekarang setelah kita tahu dasarnya, kita akan lebih advance lagi gimana kalau
gambarnya itu dalam bentuk berpose ya, tangannya dengan pose. Kalau tadi kita masih menggunakan bentuk bangun dasar, ingat ya, kita bisa lebih advance lagi membayangkan bahwa jemari kita itu terdiri dari bangun ruang ya teman-teman ya. Nah di sini saya coba breakdown ya, misalkan posenya seperti ini, kita coba breakdown. Teman-teman lihat di sini ya, ini contoh simple untuk menggambar tangan ya. Jadi ingat tadi masih latihan proporsinya. Nah sekarang bagaimana kita praktek menggambar jemari. Anggaplah semua benda yang ada di alam semesta ini termasuk tubuh manusia hanya gabungan dari benda geometri atau bangun ruang ya. Nah hari ini sengaja saya mengajak teman-teman lebih dulu belajar proporsi jemari, baru insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan menggambar proporsi tubuh ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas perbedaan anatomi laki-laki dan perempuan dengan analogi segitiga. Nah ke depan nanti akan lebih banyak lagi mengajak teman-teman untuk belajar bareng gimana cara bikin proporsi tubuh yang baik dan benar. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada balok ya. Nah, ini ada balok yang dimodifikasi. Nah, ini ibaratnya jari kita terdiri dari berbagai bangun ruang, ya kan? Nah, perhatikan di sini. Tuh. Ya kan? Kemudian pada bagian jari ya, ini hanya gabungan dari tabung. Nah, bagian dari tabung. Perhatikan. Jadi seorang ilustrator, komikus, pelukis ya, yang berkaitan dengan profesi menggambar memang harus melatih imajinasinya, melatih abstraksi verbalnya, dan dituntut untuk sering mengamati benda sekitar termasuk diri kita sendiri ya. Bagaimana kalau objek ini kita gambarkan, harus sering-sering kita visualisasikan dalam kepala kita. Nah oke, singkatnya kalau kita sudah selesai nanti ya membuat sketsa dari bangun ruangnya, hasilnya nanti seperti ini ya. Nah, saat kita finishing kemudian maka bisa kita perdetail lagi bentuk jarinya. Nah, kita tambahkan detailnya, mungkin bisa kita tambahkan arsirannya, anatominya bisa lebih kita sempurnakan. Kita tambahkan detail kuku di sini ya, ada lipatan pada bagian kulitnya, ada. Nah, kita mainkan ya kualitas line artnya ya, tebal tipisnya. Ingat, yang paling panjang adalah jari tengah. Nah, saya rasa teman-teman pasti sudah hafal ya, waktu di TK sudah diajarkan mana jari yang paling panjang ya, pasti jari tengah ya. Nah seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, perhatikan dulu. Jadi ada beberapa metode dalam menggambar jari ya. Nah, seperti ini kita bisa tambahkan kuku ya. Jadi kuku manusia itu bentuknya bermacam-macam sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Udah selesai. Nah, lebih proporsional ya. Baik, sekarang cara selanjutnya, nah ini contohnya. Nah, cara selanjutnya sangat mudah teman-teman ya. Nah, kita lebih sering, teman-teman lebih sering aja latihan menggunakan metode bangun ruang untuk menjadi sketsa.
Dan cara terakhir yang paling mudah adalah kita tinggal potret tangan kita, ya, potret tangan kita, kemudian kita boleh dicontek atau di trace ya, karena kalau tangan kan nggak perlu takut melanggar hak cipta, karena semua tangan ya pasti bentuknya seperti ini, kecuali kalau yang teman-teman trace tangannya Spider-Man, tangannya Iron Man, nah itu punya hak cipta ya, untuk tidak boleh kita gambar untuk keperluan komersil ya. Tapi kalau misalkan untuk sekedar untuk referensi tangan, kita bisa menggunakan foto tangan kita, atau sekarang di internet sudah banyak sekali image yang memvisualisasikan referensi tangan ya. Mungkin di Microstock atau di sekedar googling aja di Pinterest ya, pose hand gitu kan, hand drawing pose, atau image foto hand gitu kan udah keluar ya. Nah, ini misalkan contoh image hand pose ya, misalkan seperti ini. Nah, ini sudah keluar berbagai macam referensi tangan, tinggal kita trace ya, kita trace fotonya, kita jadikan referensi. Nah, seperti ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan cari aja, misalkan pas kita butuh bagaimana saat tangan memegang gagang pedang gitu, misalkan kita bisa mudah cari di internet dan kita jadikan referensi. Oke, sesederhana itu teman-teman ya. Nah, jadi tinggal sering-sering latihan aja, sering banyak mencermati ya. Dan ingat ya rumusnya, ingat di video-video sebelumnya. Jadi perbedaan antara tarikan garis untuk laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki lebih tegas garisnya, kalau perempuan lebih smooth untuk memvisualisasikan feminim dari hal feminim dari perempuan. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ya hasilnya ya teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa ya dalam mengeksplor, mencari referensi yang lebih baik lagi. Oke, gitu ya. Baik, sederhana aja. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan patah semangat jikalau memang ada kesulitan ya. Semuanya pasti ada jalannya. Ikuti terus video Ayu Nurmana. Tonton juga video-video lain di channel ini dan ikuti terus materinya. Dan insya Allah materi bisa gambar apa aja akan tetap berlanjut. Insya Allah bisa update tiap minggu ya, pada hari Sabtu atau pada hari Minggu. Gitu teman-teman ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.